Kemudian sholat Id itu tidak ada azan, tidak ada qomat. Walaupun kita dengar ada isu disiapkan muadzin dalam sholat Id, itu isu yang keliru. Ya baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban ini akan memberikan sebuah kepuasan. Walaupun tidak puas, tapi paling tidak ini menjadi sebuah amalan yang perlu kita amalkan, kita siapkan pada saat kita melaksanakan Hari Idul Adha. Pertanyaan yang diajukan adalah amalan-amalan yang kita lakukan pada saat kita ingin melaksanakan sholat atau berada pada Hari Raya Idul Adha. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, yang tentunya sholat Id itu dilaksanakan di lapangan dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak hujan. Karena begitu praktek yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Kecuali pada waktu hujan. Kalau pada waktu hujan ya biasanya ya mau tidak mau kita harus melaksanakan di dalam masjid. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, itu yang dianjurkan itu mandi di pagi hari sebagaimana mandi janabah, sebagaimana mandi junub. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan baju yang baru kalau ada. Kalau tidak ada, baju yang bersih, baju yang rapi. Kemudian juga dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi atau sesuatu yang harum sehingga menyenangkan kita sendiri dan juga menyenangkan jamaah yang ada di sekitar kita, yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Itu anjuran yang pertama kita melaksanakannya. Kemudian kalau untuk Idul Adha kita dianjurkan untuk menunda makanan. Makanya sholat Idul Adha dianjurkan lebih cepat. Lebih cepat supaya selesai melaksanakan sholat Idul Adha seharusnya tidak pulang, tapi langsung orang menyembelih kurban sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian daging hewan kurban yang disembelih itu kemudian dimasak lalu dimakan untuk buka puasa. Walaupun bukan puasa penuh, menahan diri beberapa saat sampai selesai melaksanakan sholat Id. Kemudian yang dianjurkan kepada kita, dan ini tidak diamalkan, hampir di mana-mana tidak lagi diamalkan. Pada saat kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Id, dianjurkan kita bertakbir. Jadi masing-masing bertakbir. Jadi bertakbir bukan menunggu komando, malah tidak ada komando seharusnya. Sekarang kalau tidak ada komando, tidak ada takbir. Seharusnya tidak ada komando dalam takbir. Jadi setiap kita takbir. Jadi setiap orang mendengar orang takbir juga ikut bertakbir. Jadi bukan kor, jadi takbir masing-masing. Itu yang dianjurkan menurut sunnah. Jadi pada saat kita berjalan ke masjid, itu dianjurkan untuk saling bertakbir. Kemudian dianjurkan. Cuma ini pun juga tidak dilakukan. Orang yang berdekatan rumah dengan masjid, dengan lapangan pun sudah menggunakan kendaraan. Seharusnya ke masjid itu dianjurkan untuk berjalan kaki. Kalau yang tidak terlalu jauh. Di pada saat disitulah terdapat kebersamaan, terdapat kekompakan. Jadi kita berjejer di jalan sambil bertakbir menuju ke lapangan, itu indah sekali. Yang itulah yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian pada saat kita pulang, itu kita memilih jalan yang berbeda. Supaya banyak orang yang kita temukan di jalan, banyak orang yang kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi. Jadi begitu indah kalau kita lihat ajaran yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya. Kemudian sholat Id itu tidak ada azan, tidak ada qomat. Walaupun kita dengar ada isu disiapkan muadzin dalam sholat Id, itu isu yang keliru. Tapi terserahlah kalau memang itu bisa diputar balik untuk pemahaman yang lain. Untuk sholat Id di lapangan itu tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada azan, tidak ada qomat. Dan yang seharusnya dalam sunnah, khutbah sholat Id juga tidak menggunakan mimbar. Karena Rasulullah, para sahabat tidak menggunakan mimbar pada saat menyampaikan khutbah sholat Id. Jadi berdiri di atas tanah menyampaikan khutbah kepada umat. Kemudian amalan yang paling mulia pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha adalah
melaksanakan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maka tidak ada pekerjaan mulia, tidak ada pekerjaan yang memiliki nilai pahala di hadapan Allah yang paling banyak kecuali orang yang menumpahkan darah hewan kurban pada hari raya Nahar. Jadi itulah antara lain kira-kira amalan yang perlu kita siapkan untuk menghadapi hari raya Idul Adha pada saat yang mungkin 2 hari lagi. Jadi mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira demikian jawaban, walaupun ada kekurangan, tapi mudah-mudahan bisa disempurnakan dalam pengamalannya. Saya kira sekian dan terima kasih.